Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kak Nurma? Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kak Nurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di acara Kurmaja Kumpul Ramadan bersama Jeji. Teman-teman, kemarin sama Daki kita kan ngomongin soal kurma ya. Ya, banyak banget manfaatnya bagi kesehatan. Nah, bicara tentang kurma, Jeji jadi ingat sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, banyak jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya yang selalu mematuhi segala perintahnya. Salah satunya adalah perintah Allah itu tidak mengambil apapun yang bukan miliknya, karena itu haram hukumnya. Teman-teman, salah satu contohnya adalah mengembalikan barang yang bukan milik kita. Bagi Islam, banyak dosa yang akan kita dapat nih teman-teman kalau kita memakan harta yang haram yang bukan milik kita. Untuk itu, sangat penting ya bagi kita untuk menjaga agar tidak memakan makanan yang tidak halal. Ada kisah seorang sahabat Nabi dan ini juga ada hubungannya dengan pohon kurma. Judul ceritanya adalah Pohon Kurma dan Abu Dujana. Teman-teman, sebelum dengar ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, dan ditekan loncengnya ya. Oke, begini ceritanya. Teman-teman, Muhammad SAW adalah orang yang sangat menjaga diri dan juga keluarganya dari barang haram yang bukan miliknya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang yang bernama Abu Dujana. Dia adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Abu Dujana adalah orang yang sangat taat agama teman-teman, dan dia juga taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia selalu menjalankan ibadah yang dianjurkan oleh agamanya, yaitu agama Islam. Teman-teman, dia selalu menjalankan ibadahnya. Setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh bersama Nabi, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa dari Nabi setelah selesai sholat teman-teman. Nah, suatu ketika Nabi penasaran dan dia minta penjelasan nih kepada Abu Dujana. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku saat setelah selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru langsung pulang begini? Ada apa? Tanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman, Abu Dujana menjawab, iya Rasulullah, saya punya alasannya. Coba kamu utarakan. Kemudian teman-teman, Abu Dujana mulai menceritakan. Begini ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki. Nah, di atas rumah milik tetangga kami terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma-kurmanya berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami adalah keluarga yang miskin dan anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Aku takut anak-anakku bangun dan mereka melihat ada kurma dan mereka langsung makan. Oleh karena itu, setelah sholat, aku langsung bergegas segera pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kemudian kami kumpulkan kurma-kurma itu yang berceceran
berjatuhan di rumah dan mengembalikan kepada pemiliknya. Nah ya Rasul, suatu saat aku pernah terlambat pulang dan aku menemukan anakku sudah terlanjur makan kurmanya. Kemudian aku menyaksikan itu semua dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat anakku mengunyah kurma basah di dalam mulutnya dan itu dia pungut dari kurma yang berjatuhan di rumah kami. Nah teman-teman, mengetahui hal itu, Abu Dujana pun langsung memasukkan jarinya ke dalam mulut anaknya dan dia mengeluarkan kurma yang sedang dikunyah oleh anaknya. Abu Dujana berkata kepada anaknya, "Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu di akhirat kelak." Kemudian teman-teman, anaknya menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Kemudian dia mengatakan lagi kepada anaknya, "Hingga nyawamu lepas pun nak, aku tidak akan rela harta haram ada di perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan aku akan kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya." Subhanallah ya teman-teman, dia begitu menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya dan juga perut anaknya. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca teman-teman. Nabi menangis. Nabi pun mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma itu. Abu Dujana menceritakan kepada Nabi kalau pohon kurma itu adalah milik orang munafik teman-teman. Dia adalah seorang lelaki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemilik pohon kurma itu. Setelah bertemu dengan pemilik pohon kurma, Nabi mengatakan, Bisakah kamu menjual pohon kurma itu kepadaku? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu teman-teman, Nabi SAW menawar untuk membeli pohon itu kepada laki-laki itu. Pria yang dikenal sebagai laki-laki munafik ini menjawab dengan tegas, Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan tunai dan tidak mau janji kapan-kapan. Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Abu Bakar ini tahu nggak siapa? Iya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ya sudah, aku akan beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang jenisnya tidak ada di kota ini. Jenisnya langka. Bagaimana? Nah teman-teman, si munafik ini berkata dengan kegirangan, Oh, oke. Saya akan jual. Ya sudah, silakan beli. Nah teman-teman, kemudian Abu Bakar pun sudah sepakat dan akhirnya dia membeli dan pohon kurma ini juga sudah dibeli dengan tunai dari lelaki munafik itu kepada Abu Dujana. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu juga dengan Abu Dujana. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, teman-teman, laki-laki munafik ini pulang dan mendatangi istrinya. Kemudian dia menyampaikan apa yang baru saja terjadi, kalau pohon kurmanya sudah dibeli. Dia bilang, Wah, aku telah dapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Hahaha. Padahal kurma yang aku jual masih tetap berada di perkarangan rumahku. Tenang saja, aku akan tetap memakannya.
lebih dahulu dan aku akan ambil semua buah-buahnya sebelum tetangga kita Abu Dujanah itu menghabiskan semuanya. Nah teman-teman, begitulah apa yang disampaikan oleh orang munafik itu. Malamnya si munafik ini kan tidur teman-teman. Dan coba teman-teman, Pagi harinya ada sesuatu hal yang terjadi. Karena kuasa Allah, tiba-tiba pohon kurma itu berganti posisi teman-teman. Pohonnya tidak berada lagi di rumah lelaki munafik itu. Sudah pindah. Kemana pindahnya ayo? Ya, pindah ke halamannya Abu Dujanah. Dan seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon tumbuh di atas tanah si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh teman-teman. Wah, luar biasa nih teman-teman. Kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram dan dari makanan yang bukan miliknya. Sesusah apapun hidupnya teman-teman, dia tetap menjaga diri dan keluarganya dari yang tidak disukai Allah. Wah, jadi terharu ya teman-teman. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat sebagaimana janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika semua itu tidak kita dapatkan sekarang, tetap bersemangat berbuat baik teman-teman. Karena jika Allah tidak membalasnya di dunia, Allah akan balas di akhirat. Ini dia cerita kita hari ini ya teman-teman, tentang pohon kurma dan Abu Dujanah. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Don't forget to like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.